Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dikumpulkan kembali dalam pengajian rutin 2 minggu sekali, Musalla Baitur Rahmah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang terus membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, dan semakin gemar untuk mengikuti ajaran-ajarannya lewat sunnah-sunnah, ajaran-ajaran, contohan-contohan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Meneruskan pengajian kita, kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi Damashqi Syafi'i rahimahullahu taala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Ini masih meneruskan tentang bab bayani kasratit turuqil khair. Bab menerangkan tentang banyaknya proses menuju kepada kebaikan dan banyaknya jalan-jalan yang memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabb. Hadis yang ke-10, An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-'atasu fawajada bi'ran fanazala fiha fasharib thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu ya'kulu ath-thara min al-'atas faqala ar-rajulu laqad balagha hadha al-kalba min al-'atas mithlu alladhi kana qad balagha minni wa nazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bi fihi hatta rakiya fasaqa al-kalba fashakara Allahu lahu faghafara lahu qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaimi ajran faqala fi kulli kabidin ratbatin ajrun muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari fashakara Allahu lahu faghafara lahu fa adkhalahu al jannah. Satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, bainama rajulun, saat ada seorang laki-laki ini sedang dalam perjalanan, istadda alaihi al-atas, ya, lagi jalan, tahu-tahu seorang tersebut, laki-laki tersebut kehausan. Dan bukan hanya sekedar kehausan, istadda alaihi al-atas, benar-benar aus, benar-benar haus. Fawajada bi'ran, kemudian orang laki-laki ini mendapatkan sumur air. Fanazala biha fashariba. Kemudian dia turun ke sumur. Setelah itu dia minum. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar dari sumur tersebut. Ternyata fa idza kalbun yalhasu yaqulu tara minal atas. Pas keluar dari sumur, tahu-tahu ada seekor anjing yang lagi melet. Udah makan kotoran karena kebangetan haus juga. Ada seekor anjing yang kebangetan haus juga. Nah, seorang laki-laki ini berkata, laqad balagha hadzal kalba min al-'atas mithlu alladhi kana qad balagha minni. Kata orang laki-laki ini anjing sepertinya hausnya sama dengan haus yang aku sedang rasakan tadi itu. Maka karena seorang laki-laki punya pikiran seperti itu, dia buru-buru ya balik lagi ke sumur, turun lagi ke sumur, kemudian dia penuhkan khufnya, ya, sepatunya itu dengan air, kemudian dia pegang, diminumkan ke anjing tersebut sampai anjing tersebut kenyang. Wasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Itu Allah Subhanahu wa taala langsung berterima kasih
kepada orang laki-laki tersebut. Faghafara lahu. Allah terima kasih kepada seorang laki-laki tersebut, dan setelah itu Allah ampunin segala dosa orang tersebut. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, fasakarallahu lahu faghafara lahu fa'adkhalahul jannah. Allah berterima kasih kepada orang tersebut, kemudian diampunkan oleh Allah. Setelah diampunkan, Allah masukkan ke dalam surga. Ya Allah, ngasih minum seekor anjing. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajran? Apakah kami pada binatang-binatang kami yang kami ternak, yang tidak kami ternak, binatang-binatang yang biasa akrab dengan kami, ya kucing kah, anjing kah, atau apa saja, ya, yang bukan binatang-binatang yang disunnahkan untuk dibunuh. Tuh. Jadi kalau binatang-binatang yang disunnahkan dibunuh seperti tikus, ular, anjing gila, ya, atau binatang-binatang buas yang membahayakan, itu termasuk yang disunnahkan untuk dibunuh. Kalau binatang-binatang yang disunnahkan untuk dibunuh, itu dia nggak punya nilai pahala kalau kita kasih minum, karena membunuhnya sunnah. Wa inna lana bil bahaimi ajran? Apakah kami pada binatang-binatang itu memiliki pahala? Kata Rasulullah, faqala fi kulli kabidin ratbatin ajrun, muttafaqun alaih. Pada setiap yang memiliki hati, ya, yang memiliki hati itu artinya setiap makhluk hidup, yaitu kalau kita berbuat baik itu akan tetap punya nilai pahala. So. Jadi apa aja, kucing, anjing, luwak, rusa, pokoknya apa sajalah selain binatang-binatang yang disunnahkan untuk dibunuh. Jadi kalau yang disunahkan dibunuh seperti tikus, ya gimana? Membunuh aja sunnah. Memberikan minum berarti menghidupkan. Ini kan bertolak belakang. Nah, makanya saya terangkan, jelaskan bahwa yang akan punya nilai pahala saat kita kasihani, kita berikan makan, kita berikan minum, itu binatang-binatang selain dari binatang-binatang yang ya disunnahkan untuk kita bunuh. Jadi ketemu tikus dimanapun, ya bunuhlah, cecak, sunnah dibunuh. Jadi jangan segala tikus dikasih makan, dikasih air, ngidupin namanya. Ya kalau ngidupin namanya, ya bertolak belakang dari perintah Nabi. Ya. Kalau tikus mah nggak kita sediain juga nyolong dia mah. Namanya hama, itu makanya kalau hama itu sunnah dibunuh. Gitu. Beda dengan kucing. Nah, inilah banyaknya kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat kita, khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Fi kulli kabidin ratbatin ajrun." Muttafaqun alaih. Pada setiap yang memiliki kibda, itu memiliki hati, kalau kita berbuat baik itu punya pahalanya. Kalau kita berbuat baik sama manusia, siapapun manusia. Kecuali kafir harbi. Yang maksud kafir harbi ya seperti kayak IDF tuh. Itu kafir harbi, artinya kita ketemu sama dia emang lagi perang, itu nggak boleh ya kita kasihani. Ya, yang namanya perang, kalau kita kasihani kita yang dibunuh dong. Tapi kalau yang sudah sifatnya mereka menyerah, sudah melucuti semua senjata, nah itu kembali lagi kepada normal. Artinya yang harus kita ya hormati, yang harus kita sayangi sebagai manusia. Tapi kalau dia lagi megang senjata, nggak boleh sayang-sayang lah.
Tembak duluan, karena kalau nggak kita tembak duluan, nggak kita matiin duluan, ya dia matiin kita. Tapi setelah dia nyerah, dia lucuti pakaiannya, masuk sandra, ya maka di situ kembali kepada ya normal, artinya mempergauli dia sebagai manusia. Gitu. Jadi kita dalam Islam itu jangankan kondisi normal tidak perang, dalam perang pun itu ada aturannya. Ya termasuk yang dilarang oleh Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad yang sampai kepada kita lewat ulama-ulama, jangan pernah menghancurkan bangunan-bangunan, tanaman-tanaman, binatang ternak. Ini yang sifatnya bukan manusia ya, artinya binatang-binatang, binatang ternak, bangunan, gereja, masjid, apa itu nggak boleh, haram. Tanaman-tanaman nggak boleh dihancur, binatang ternak nggak boleh. Apalagi rakyat sipil. Rakyat sipil itu nggak boleh. Aki-aki, nenek-nenek, ibu-ibu, anak-anak itu nggak boleh. Anak-anak kecil nggak boleh. Haram itu. Itu haram, nggak boleh. Darah mereka itu terpelihara. Jadi siapa yang boleh dibunuh kalau dalam perang? Ya itu aja, yang IDF aja. Yang IDF IDF aja. Gitu. Sampai ya terlihat bahwa mereka ini ikut-ikut memerangi kita. Nah makanya kenapa nanti di akhir zaman itu Allah izinkan puhunan dan batu itu untuk ngomong, ya. Setiap ada seorang Yahudi itu sembunyi. Nah di sini Yahudi ini kan masuk di dalamnya tentaranya yang perang sama sipilnya kan gitu. Nah, maknanya kita bisa pahami bahwa sebenarnya sipilnya yang megang senjata, bengisnya sama dengan IDF-nya yang megang senjata, ya bengisnya itu sama dengan sipilnya. Kalau orang Islam. Makanya baru-baru ini berita itu termasuk yang menghancurkan bahan bantuan yang masuk dari negara-negara, khususnya dari Indonesia, itu adalah sipil-sipil mereka yang menghancurkan barang itu agar tidak sampai ke Gaza. Jadi dia sama sipilnya, sama IDF-nya, sipilnya sama tentaranya itu sama bangsatnya, sama biadabnya gitu. Makanya wajar kalau nanti di akhir zaman bukan hanya tentaranya yang kita diperintahkan untuk kita bunuh, merekanya juga diperintahkan oleh Allah untuk kita bunuh. Sampai Yahudi ini rata di kolong langit. Tidak ada Yahudi. Nah, inilah kebaikan, kembali lagi bahwa ya berbuat baiklah selagi perbuatan baik tersebut masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus niat untuk melakukan kebaikan. Setiap harinya kita niat untuk melakukan kebaikan. Ya, karena kebaikan itu masih dibuka oleh Allah. Masih dibuka, masih dikasih kesempatan untuk kita. Khawatir nggak dikasih kesempatan. Makanya tadi kan ada kabar duka dari salah satu sahabat Ustadz Rusmin. Ya, Bapak Somad ya. Coba mendadak, kemarin masih nyolatin jenazah, jam 3 tadi meninggal. Coba. Kalau kita nggak isi amalan kita dengan baik, kalau kita nggak isi perjalanan waktu ini dengan satu yang Allah ridho, nyesalnya gimana kita? Atau kita berani-berani ngelakuin sesuatu yang Allah marah, yang Allah benci. Sengaja-ngaja kita berani ngelakuin maksiat. Tahu-tahu hari itu, malam itu, waktunya kita harus kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka yang sering kita sampaikan, mukmin laki-laki dan perempuan nggak boleh lalai, nggak boleh lalai, harus tetap ingat Allah. Apapun bentuk aktivitas baik yang kita laksanakan, mukmin itu nggak boleh lalai, terus kontrol Allah, astagfirullah. Jangan apa? Karena kenapa? Jangan sampai kita ada dalam satu kelalaian. Khawatirnya dalam keadaan lalai itu waktu kita habis, waktu kita selesai, waktunya kita harus ya dijemput malaikat maut menghadap Allah. Singkat banget Pak. Ini pagi kita masih sehat begini, kalau Allah pengen siang kelar udah Pak. Alangkah baiknya kalau saat Allah panggil kita lewat malaikat maut, kita ini punya rentetan hari itu, sebelumnya dan sebelumnya itu adalah orang-orang yang gemar melakukan kebaikan.
baca Quran, sholawat, tasbih. Jadi baliknya ke Allah, emang dia dalam keadaan ingat. Yang ingat Allah, Allah akan ingat orang tersebut. Nah, ini kesempatan yang Allah masih buka kepada kita. Maka jangan disia-siain, benar. Usikum wa nafsi bittaqwallah, ini buat saya pribadi dan buat kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Selagi kesempatan tersebut Allah masih kasih ke kita, ambil, lakukan, ya, raih. Kalaulah ada malas-malas, ya paksakan. Karena nggak ada ibadah yang akan kita lakukan kecuali di situ setan akan ikut serta menghalangi. Ikut serta bareng sama kita, tapi tujuan setan ini agar kita nggak melakukan. Berarti dibuat ngantuk lah, dibuat malas lah, dibuat inilah. Nah, itu yang diperlukan mujahadah, diperlukan pemaksaan jiwa yang lagi dibisikkan oleh setan untuk tidak melakukan amal. Bismillah, paksain. Selanjutnya, wa fi riwayatin lahuma, juga riwayat Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim, bainama kalbun yutifu biraqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atasu idra'athu bagyun min baghaya bani Israil wa naza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bihi. Al-muqu al-khub yutib yadur haula raqiyatin wa hiya al-bi'am. Jadi di dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim, bainama kalbun yutib, saat seekor anjing ini sedang muterin sumur. Sedang muterin sumur gitu kan. Dan kondisi anjing tersebut kada ayaqtulhul atas, hampir mati karena kausan. Ini kagak bisa. Kalau dia minum ya kecebur dia. Mati. Akhirnya idra'athu bagyun. Saat itu ada seorang PSK dari PSK Bani Israel yang ngelihat seekor anjing tersebut. Akhirnya seorang PSK tersebut panaza'at muqaha, kemudian dia buka ya sepatunya, fastaqat lahu bihi, dan kemudian diambil air dan diminumkan anjing tersebut. Diambil tuh air, kemudian diminumkan anjing tersebut. Faghafarallahu laha. Saat itu juga Allah ampunin dosanya. PSK, Pak. Iya. Maka kita ini yang pertama dimudahkan sekali untuk meraih ridho Allah dengan diberikannya kemudahan-kemudahan untuk sampai kepada kebaikan. Alhamdulillah. Yang kedua, keterangan ini bukan hanya sekedar cerita nih Pak, bukan hanya sekedar cerita, tapi sekecil amal atau satu amal yang kita anggap itu ringan, atau satu amal yang kita anggap itu biasalah, mungkin nggak akan punya nilai, tapi ternyata punya nilai di hadapan Allah. Ya minumin anjing, Pak. Minumin anjing. Kayak kita ngasih makan kucing. Kayak kita kasih minum kucing. Ya kalau kita ngasih makan ayam, ngasih itu ada pahalanya ya, tapi kan kita punya kepentingan. Emang buat kita jual. Kalau anjing makan enggak, kucing kan enggak. Nah. Itu kan artinya satu perbuatan yang ringan, yang kecil. Yang kedua, yang ngelakuin seorang PSK, pemaksiat. Ya, yang melakukan seorang pemaksiat, dosa, bagyun min baghaya Bani Israil, PSK, zaniyah, penzina.
Itu gara-gara ngasih minum anjing diampuni dosanya, Masya Allah. Gara-gara ngasih minum anjing. Gimana kalau dia ngasih minum, ngasih makan saudaranya di Gaza? Gimana kalau dia ngasih makan, ngasih minum saudaranya yang minta, yang lagi kelaparan, tetangganya? Ayo. Seekor anjing, Allah bisa ampunin orang tersebut. Gimana kalau satu ketika ada anak yatim yang kelaparan diberikan makan? Masya Allah. Diberikan minum. Ini kan luar biasa. Ya. Artinya perbuatan baik, sedekah ya, kepada makhluk, ini satu amalan yang memiliki nilai yang luar biasa. Sehingga apapun status orang yang melakukan perbuatan baik tersebut diampunin oleh Allah. PSK, Pak. Ini dia nggak lagi bicara tobat, Pak. Kalau ada PSK tobat ya udah pasti diterima karena dia tobat. Ini lagi nggak bicara tobat, dia bicara sayang kasihan sama makhluk Allah. Itu gara-gara itu diampunin sama Allah dosa PSK-nya. Nah kita ini disediakannya bukan seekor anjing, Pak. Bukan seekor kucing. Kita disediainnya sama Allah orang. Mananya lakal hamdu ya Rabb, terima kasih ya Allah. Engkau siapkan kepada kami bukan hanya sekedar bisa memberikan minum kepada anjing, enggak. Kalau itu mungkin rendahan, tapi kita dikasihnya yang mulia, orang. Kita mau disediain sama Allah. Yang disediain sama Allah itu orang, saudara lah, tetangga lah. Nah, makanya kan sering saya sampaikan bahwa kenapa Gaza sampai sekarang itu belum Allah merdekakan? Nah, itu termasuk salah satu yang Allah berikan. Aku akan berikan kepada kalian kesempatan yang lebih besar. Coba bisa kita bayangkan, memberikan minum seekor anjing yang sedang kehausan, diampunin dosanya oleh Allah seorang PSK, apalagi ngempanin manusia, apalagi memberikan makan, memberikan minum, menyelamatkan nyawa manusia. Ditambah lagi manusianya muslim lagi, saudara kita. Ditambah lagi saudara kita yang sedang dizolim. Coba dibayangin, Pak. Ikhlas saja kita, bukan hanya sekedar diampunkan oleh Allah, tapi Allah akan berikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertiannya, Pak. Nah, pengertiannya seperti itu. Ya. Kalau memberi minum seekor anjing saja, itu luar biasa pahalanya. Gimana dengan kita memberikan makan dan minum? Yang Allah kasih ke kita bukan anjing lagi, bukan kucing lagi, tapi manusia. Ya, berarti kan levelnya udah dikasih tinggi kita. Kesempatan peluangnya udah dikasih tinggi. Langsung level tinggi, langsung level dapat. Level tinggi. Itu luar biasa ya. Pahala sedekah itu, Masya Allah. Al-muku al-khuf yutifu yaduru hawla raqiyatin wa hiya al-bi'ru. Al-hadi asara Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi sajaratin qata'aha min zahri at-tariq kanat tu'dil muslimina, rawahu Muslim. Kata Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku melihat seorang laki-laki sedang santai-santai di surga. Ya, sedang ya lagi happy di surga. Itu sebabnya ada satu ranting yang dia potong di tengah jalan karena ranting tersebut mengganggu orang. Jadi Rasulullah melihat ada seorang laki-laki di surga, lagi happy di surga. Itu sebab dia masuk surga gara-gara dia pernah motong ranting, matain ranting yang ada di jalan karena tuh ranting ganggu orang lewat. Coba, segera ranting. Ini kan sama, Pak. Kita jalan terus ada batu. Kita nggak pakai tangan, tapi kita geser aja sama kaki kita. Tapi memang ikhlas tujuan kita. Ya Allah, saya takut nanti orang ya kepleset. Kalaulah yang jalan kakinya jadi luka. Kalau naik motor kepleset. Kalaulah mobil nanti bisa rusak mobil. Akhirnya disingkirin itu batu atau apapun yang mengganggu orang yang lewat.
berjalan kaki, berkendaraan motor, mobil atau motor, ya, itu satu amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Sekedar matain ranting, Pak, apa beratnya, apa susahnya. Lagi jalan ada kaleng, kita tendang aja ke pinggiran. Kita tendang ke pinggiran. Itu jangan dianggap remeh dan jangan dianggap nggak punya nilai. Maka keterangan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, itu ada orang masuk surga. Ada orang masuk surga itu gara-gara mindahin ranting, matain ranting. Ya kalau dia kita mindahin batu, mindahin kaleng yang ada di jalanan yang sekiranya mengganggu orang lewat. Nah, luar biasa, Pak. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah siapkan kepada kita, ya, agar kita ini bisa meraih ridho Allah. Dengan begitu Allah masukkan kita ke dalam surga dengan ridho Allah. Nah, yang kedua pengertiannya bahwa inilah indahnya Islam. Inilah rahmatnya Islam. Islam ada sesuatu yang mengganggu, itu umatnya disuruh berlomba-lomba untuk menghilangkan yang ganggu itu tersebut. Kan ranting, Pak. Ranting ini kan ganggu orang lewat, Pak. Nah, di sini Islam itu nggak mengkhususkan yang lewat orang mukmin saja, laki-laki dan perempuan. Siapa aja yang namanya di jalan umum kan dia lewat. Kafiruhum wa musyrikuhum wa Hindu wa Buddha wa Katolik, kan siapa aja yang lewat. Nggak ada agama yang penuh dengan kasih sayang itu daripada Islam, nggak ada. Kalau ada sesuatu yang mengganggu di jalan buat orang yang jalan nanti, apapun itu, Islam itu disuruh, ayo buru-buru. Siapa yang mau masuk surga? Bahasanya kayak begitu. Kalau masuk surga, pastikan kalau ada, kau lihat, kau dapati sesuatu yang mengganggu orang lewat, hilangkan. Karena akan masuk surga. Sesuatu yang ganggu orang, itu disuruh hilangin. Nggak akan mungkin Islam itu diperintahkan untuk ganggu orang. Itu yang harus dipahami. Jadi nggak ada ajaran itu, ajaran Islam kita itu satu ajaran, ya, yang di situ ada untuk mengganggu orang lah, siapapun dia, nggak boleh. Ya, mengganggu jalannya, mengganggu ininya. Kalau lah jalan itu harus izin kita kalau pakai jalan. Jangan ada boleh ngeganggu. Sesuatu yang menjadi gangguan saja kita diperintahkan untuk menghilangkan dengan jaminan surga. Ya. Itu yang menjadi pengganggu. Gitu kan. Kayak pohonan apa gitu kan. Maka nggak ada agama yang mengajarkan penganutnya untuk memberikan keamanan, kenyamanan bagi setiap makhluk, kecuali yang diperintahkan untuk diperangi, yang diperintahkan untuk dibunuh daripada binatang-binatang, yang nggak ada. Ya kecuali agama kita, agama Islam yang dibawa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah sempurnakan pada Rasulullah. Itu luar biasa, Pak. Kana tuzil muslimin, rawahu Muslim, wallahu taala a'lamu bis-shawab.